Kita lanjutkan ya, Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sekarang lanjut ayat yang ke 27. Ya. 27 menerangkan sebab ya. Sebab yang membuat dan menghantarkan mereka ke dalam neraka jahanam. Disebutkan di situ ikhwah yang ke-27 firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka yang ke neraka jahanam di dalamnya selama-lamanya dan tidak merasakan di dalamnya kesejukan dan tidak mendapatkan minuman kecuali hanyalah air panas dan nanah sebagai balasan yang setimpal. Apa kesalahannya? Karena innahum kanu, karena mereka dahulu semasa di dunia, dalam menjalani hidup di dunia mereka dahulu la yarjuna hisaba. Mereka jamaah la yarjuna hisaba. Dahulu mereka tidak mengharapkan hisaban gitu. Ini tentu akibat dari tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Iya kan? Karena tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian, maka mereka tidak beramal, tidak beriman, enggak beramal soleh, memang karena layar juna hisaba. Ya. Di mana, Bambang? Kamu kalau kerja setor apa aja, Bang? Kalau kerja setoran apa aja kamu? Ya kamu jual apa itu biasanya? Setoran apa itu? Makanan dah. Apa enggak? Siapa itu, Bang? Kayaknya kerjanya kok berat kayaknya. Kalau saya mau menggambarkannya gitu. Yang jujur. Saya yakin berat. Jadi ringan karena yarjuna hisaba. Coba enggak yarjuna hisaba, berarti enggak mau menjalani. Coba enggak ada hitungannya kan, nanti cuma kirim-kirim aja enggak dihitung, enggak mau dia. Coba kita uji besok kalau dia mau. Berarti ada hisabnya, coba enggak ada hisabnya. Kalau dia beri kita suruh sini ya, kita pesan aja tiap hari berapa enggak ada hisabnya, dia mau enggak gitu. Jadi dia nih bilangnya, wah itu bilangnya apa? Berat Ustaz, berat. Itu. Sekarang hari-hari dia bilang katanya biasa, ringan kan itu. Coba kita ajak, oke Bang, tiap hari berapa? Akan bilang berat Ustaz, apaan enggak mampu. Jadi sebetulnya apa yang bikin ringan, Bang? Yarjuna hisaba. Yarjuna hisaba, itu yang bikin ringan. Ya kan? Yarjuna hisaba. Itu yang bikin ringan kan itu. Nah ini mereka kenapa gak mau beriman, gak mau beramal soleh? Karena berat. Kenapa berat? Karena innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa la yarjuna hisaba? Karena gak percaya ada yaumul kiamah, ada yaumul fasal. Ya kan? Karena gak percaya ada yaumul kiamah, ada yaumul fasal. Karena gak percaya karena bumi, langit ada dengan sendirinya. Itu kan, ada dengan sendirinya kan demikian. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Makanya penting sekali buat semua kita membaca nikmat-nikmat Allah itu, ya kan? Itu bukan dia Ta'ala pamer, tapi itu memahamkan para hambanya bahwa dia Ta'ala apa tadi? Kamalu kudrati. Yang mana kamalu kudrati meyakinkan kita mudah bagi dia Ta'ala untuk apa? Ba'sun nasi min kuburihim lil hisabi wal jaza, sehingga kita semua di dunia ini ringan untuk beriman dan beramal soleh walaupun risikonya juga berat. Ya kan? Tapi akan ringan. Karena apa? Karena yarjuna hisabah. Nah, kita harus mengimani itu yang akan meningkatkan kita, keyakinan kita. Ya, saya nggak apa-apa seperti ini. Saya harapkan akhirat. Dan yarjuna hisabah kan gitu. Itu yang akan membuat langkah kita ringan. Dan mau beramal yang banyak, mau belajar yang serius pun nggak terasa berat, ya kan Bang? Nggak berat, kan itu nggak berat. Tapi kalau kamu masih berat, berarti kamu masih kurang dalam yarjuna hisabahnya, masih yakin dunianya yang ada hisabnya itu, masih begitu. Makanya kata orang di dunia semua ada perhitungannya. Ya kan? Semua ada perhitungannya lah, ya kan? Ada hitungannya itu kan gitu, dihitunglah, ya kan gitu. Dihitung. Makanya kalau kita untuk masalah din, makanya harus hitungannya akhirat. Hitungannya akhirat. Di dunia kita hanya beramal soleh. Ya kan gitu, beramal soleh sekalipun apa yang datang dari dunia enggak ditolak, ya kan? Tapi itu bukan hisaban. Kan enggak hisaban, itu hanya maja akamin mal fakbal. Apa yang datang kepadamu terima, kan gitu. Terima tapi tidak menampakkan butuh dibantu, ya kan? Enggak menampakkan butuh dibantu dan enggak mengharapkan. Kan itu kan, enggak mengharapkan, enggak menampakkan butuh dibantu. Kita hanya mencari hisaban yaumal kiamah supaya utuh di sana, pahalanya besar, mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi di yaumul kiamah. Yang itu. Itu kalau amal ibadah, ya kan, itu amal ibadah gitu. Kalau amal dunia ya kamu harus menampakkan hisabmu di hadapan majikan biar ndang naik gaji, ya kan. Ya kan gitu, kalau di dunia ya kalau kerja ya dinampakkanlah kerja kepada majikan biar naik gaji, terus nanti gajinya banyak bisa beramal untuk mencari surga, kan gitu. Ya kan, bisa untuk umroh kah, untuk haji kah, untuk wakaf kah, kan gitu ya. Ya tentu demikian kalau amal dunia, ya kan itu. Kalau dunia ya nampakkan kemajikan. Kalau amal din nampakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Ya itu benang merahnya apa tadi itu, ujung akhirnya karena layar junah kisabat, tapi karena poin-poin di depan ya, karena tidak iman kepada, atau ini karena lanjutnya itu wakadzabu bi ayatina kidzaba, karena wakadzabu bi ayatina kidzaba, karena mereka apa jemaah mendustakan semua tanda-tanda kebesaran dan tanda kemampuan Allah, didustakan. Jadi alamatnya didustakan, alamat maha mampunya dia subhanahu wa ta'ala. Jadi mendustakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dia ta'ala didustakan. Jadi Allah menciptakan bumi langit didustakan. Allah menurunkan hujan didustakan. Jadi kan itu kan, ya itu.
Nah, karena mereka mendustakannya dan enggak percaya kepada yaumul qiyamah, hari pembalasan, maka mereka tidak beramal soleh, enggak percaya pembalasan. Padahal semua yang dia kerjakan, semua yang dia yakini dalam hati, apa ikhwah? Semuanya ahsainahu kitaba. Semuanya kullasyai' ahsainahu kitaba. Padahal disadari, enggak disadari, semua yang manusia tampung di hatinya, yakinnya kepada Allah tidak ada, yakinnya hanya kepada dunia, hanya kepada asbab-asbab semata tanpa pencipta. Sebab yakinnya, ya kan, amal takutnya hanya takut kepada dunia, kepada binatang buas, takut yang tabi'i. Kalau takut kepada melanggar larangan Allah Ta'ala tidak punya. Kan itu semua kullasyai'in ahsainahu kitaba. Semuanya dihitung bahkan dicatat. Ahsainahu ay dobatnahu wa adadnahu alaihim. Semuanya ada dobetnya, ya kan? Semuanya ada catatannya, semua ada hitungannya, ya kan itu kan? Dobatnahu wa adadnahu alaihim. Gitu. Sehingga kesimpulannya tetap akhirnya apa? Mendapatkan balasan kekufuran. Apa itu? Faduku, ya kan? Faduku gitu udah, maka rasakanlah siksaan. Rasakan siksaan gitu. Faduku. Rasakan siksaan. Falan nazidakum illa adzaba. Ini sebetulnya ayat yang paling keras itu ini. Kenapa? Iya, karena tambah waktu tidak tambah kecuali siksa. Ini kan paling keras sendiri ini. Ini paling keras. Jadi kata-kata yang paling keras menerangkan neraka itu apa? Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Itu paling keras. Rasakan kami enggak menambahkan bertambahnya waktu, kecuali tambah kerasnya siksa. Ya. Ya itu ikhwah, sekarang lanjut fawaidu wa ahkam. Ya boleh akhi. Yang 28 itu pakai dabu bi ayatina kidzaba. Untuk makan mutlaknya apa pakainya kidzaba? Ya apa ya? Artinya maf'ul mutlak kan bisa isim masdar seperti yang kita bahas kemarin ya kan. Bisa masdar, bisa isim masdar gitu ya. Gitu aja. Baru alam itu. Jadi bisa demikian. Memang kita kan sebut kemarin kan maf'ul mutlak kan masdar toh. Ya, maksudnya memang itu memang cukup banyak macamnya itu gitu. Juga termasuk juga ini gitu juga demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, Pak, saya baca fawaidu ahkam yang pertama yuk. Ya. Loh, saya nunjuk ya. Berarti sana dari pojokan. Dari pojokan ya.
Yunfakhu. Oh, yanfukhu ya. Ada fa'ilnya kan? Yanfukhu berarti hina yanfukhu Israfilu. Fil buqi. Wa tasaqqaqu turukon wa masalika linuzulil malaikati wa tusbihu ar-rawasi kasarabi. Ya. Ya ikhwah berbahagia rahimani wabarakatuh. Yang pertama yaumul fasli bainal khalaiki, hari penentuan, hari pemisahan, memisah-misah antara sesama makhluk. Tidak tahu tahun berapa, bulan apa, yang pasti apa? Lahu waktun muhaddadun. Lahu waktun muhaddad, mempunyai waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi sudah ditentukan dan mudah bagi dia dalam menentukan waktunya. Dan yang hikmah enggak disebutkan berapa tahunnya, apa bulannya. Ya kalau cuma hari enggak masalah. Kan tiap pekan berputar harinya. Ya kan? Ya gitu. Tahun enggak disebutkan. Kapan itu? Yang jelas hina yanfuku Israfilu fil buk. Ketika Israfil meniup sangkakala lil ba'si wal khuruji minal kubur, untuk bangkit dan keluar dari kubur. Waktu itu tasaqqaqus sama. Langit terpecah, terbelah sehingga apa? Sehingga fakanat abwaba, sehingga ada pintu-pintu. Pintu apa itu? Pintu-pintu untuk jalan. Thoriqon. Apa tadi? Dalam tafsirnya thoriqon wa mamarron. Thoriqotan wa mamarron. Di sini apa? Turukon wa masalik. Sama artinya. Jalan dan tempat lewat. Dan tempat lewat bagi turunnya para malaikat. Itu menerangkan jamaah ya. Itu nanti ketika di mahsyar. Itu langitnya pecah, ada pintu-pintu, tempat turunnya malaikat. Nah, bayangkan itu. Manusia mau ngapain di mahsyar? Dipagari oleh malaikat yang sangat banyak. Ya kan? Tertib malaikatnya mengatur manusia. Waktu yaumul kiamah dibangkitkan dari kuburan di padang mahsyar kan gitu. Ya gitu. Semuanya enggak bisa cuit-cuit. Ya kan? Enggak bisa cuit-cuit itu. Karena semua malaikat turun. Ya kan tuh? Turun di padang mahsyar mengamankan atau apa jamaah mengawasi, mengontrol, ya, mengondisikan bangkitnya semua manusia di padang mahsyar kan itu. Itu namanya apa? Apa tadi ayatnya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Demikian juga gunung.
Al-jibalu ar-rawasi, gunung-gunung yang kokoh kuat, tusbihu menjadi fi dalikal yaum, di hari itu menjadi kasarab, fata morgana. Nampaknya bayangannya gunung, tapi sebetulnya apa? Haba. Apa haba? Al-mutatayir, debu-debu yang berterbangan, ya kan? Udah debu berterbangan, tapi orang nggak bisa mengelak itu sana ada gunung-gunung, nah gitu. Tapi hanya fatamur karena kasarab, ya. Itu faedah yang pertama. Jadi yaumul kiamah, hari kiamat bukan tahun 2012, bukan 2030 ya. Bukan 2045 walau a'lam. Tapi yang tarang apa? Lahu waktun muhaddad. Kana mikota. Ya kan, kana mikota, dan itu cukup bagi semua kita untuk mau berbekal yang benar. Apa itu? Iman dan beramal soleh. I'tiqadun sahih. Apa iman itu? Apa iman? I'tiqadun sahih. Punyalah keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai apa yang Allah firmankan dalam Quran dan sunnah. Itu pelajari dan yakini. Itu adalah i'tiqadun sahih, dan kita mau beramal soleh. Cukup begitu, ya. Nggak perlu ragu-ragu. Aku nunggu tahun berapa dulu, nggak usah begitu. Ya, cukup fakanat mikota, ya kan? Cukup begitu. Cukup kana mikota. Itu ya, cukup kana mikota, gitu aja. Cukup inna yaumal fasli kana mikota, ya. Jadi nomor 2 ya, lanjut nomor 2. Yada'uhu Allahu. Fatahto. Jahannam, jamaah jahannam. Jahannamu ala syiddati nariha. Jahannam sesuai kerasnya, sangatnya, panasnya apinya. Mu'addatun lil kafirin, dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Jahannam itu apa jamaah mirsauda? Apa mirsauda? Tatarok qabu wusulahum ilaiha. Mereka udah mengintai gitu, udah mengintai sampainya calon penghuni jahanam kepada neraka jahanam. Kapan itu? Hina yamurruna ala sirat, ketika mereka sedang melewati, sedang menyeberangi yang namanya as-sirat. As-sirat alladzi yada'uhu Allah 'alaiha yaumal qiyamah. Sirat yang Allah pasang, yang Allah letakkan pada atas jahanam pada hari kiamat. Itu. Jadi di dunia ini as-siratal mustaqimnya enggak kelihatan. Tapi yaumul qiyamah besok siratnya nampak, ya. Dan manusia dengan khisi, dengan terindra, mereka apa? Menyeberang. Maka di dunia, siapa yang ketika menempuh Islam, menempuh iman yang namanya as-siratal mustaqim, belok, menyimpang karena kena sambaran syahwat, kena sambaran syubhat, maka ketika menyeberang
besok asrot juga fatahtafuhum wa yaskutuna fiha. Mereka pun juga tidak mampu menyeberangi sirat untuk supaya bisa sampai ke surga, nggak bisa. Di atas sirat maunya nyebrang ke surga, tahtafu, kena sambaran. Kenapa sambaran? Kena sambaran sebagaimana di dunia kena sambaran syahwat dan syubhat. Apa itu syubhat? Jadi itu teori yang mengatakan bumi ada dengan sendirinya. Itu namanya apa? Syubhat. Nah, kalau kena sambaran itu nggak bisa melawan, ya akhirnya kan nggak mengimani Allah. Nah, dia mulai besok bawah ada jahanam, atasnya ada jembatan, suruh nyebrang, tersambar, jatuh yaskutuna fiha gitu, jatuh di situ. Yang menyambar namanya apa? Kalalib. Kalau di dunia yang menyambar apa tadi? Syahwat dan syubhat. Kalau di sana namanya apa yang menyambar? Namanya kalalib namanya. Kalalibu, ya. Kalalibu namanya. Kalalibu, ya. Kalalibu. Kalalib. Itu ada kalalib di atas apa? Sirat menyambar-nyambar. Menyambar terus nyambernya itu ya itu dicabik terus diangkat sambar jatuh ke jahanam. Ya, pengait kalau sebenarnya kalau di dunia kayak pengait daging. Ya. Itu bahasa Arabnya kalalib bahasa Arabnya. Kalau mau melihat dalam hadisnya buka aja kalalib gitu, nanti ketemu itu nanti gitu. Ketemu kalalib nanti ketemu itu. Makanya kita di dunia harus waspada, harus pandai-pandai menjaga diri, jangan kena sambaran syahwat yang muharramah, jangan kena sambaran syubhat. Bisa berpijak dengan teguh di atas Islam, Quran dan Sunnah begitu. Makanya penting semua kita bagaimana bisa mendalami Quran dan Sunnah, ya, agar kita bisa teguh di atas as-siratal mustaqim, ya gitu. Yuk lanjut ya Pak, Nur Khalis. Yu'adzabuna baqa'uhum duhurun yarwi az-zuma'a wala aishan rogidan ya. Yang nomor 3 ya ikhwah, diterangkan di situ ya. Apa? Adzabu ahlin nar azimun wa syadid. Disiksaan untuk ahlin nar sangat besar dan keras. Ya kan? Di antara macamnya apa jemaah? Yang dengannya yu'adzabun, yang dengannya mereka disiksa.
Yang pertama yang paling berat dan besar apa jamaah? Baqa. Baqauhum finnar. Kekal di dalamnya. Duhurun tatluha duhurun. Masa diikuti masa. La tantahi abadan, tidak ada puncaknya, enggak ada habisnya. Terus bermasa-masa tanpa ada habisnya. Yang kedua, di dalam neraka tidak merasakan sejuk. Enggak merasakan ma'an baridan, enggak merasakan air yang dingin, yang yarwidhoma, yang memuaskan orang dahaga. Apa yarwi? Memuaskan kan? Memberi minum sampai puas, itu yarwi kan? Yang memberi minum sampai puas orang yang dahaga, enggak ada. Juga enggak ada kehidupan yang menyenangkan, yang yaba'asu, yang membangkitkan kehidupan dan kebahagiaan, enggak ada. Jadi enggak ada kehidupan yang ya tiba-tiba cucunya datang terus bahagia, itu enggak ada. Itu kan. Itu enggak ada gitu. Enggak ada kehidupan yang membangkitkan kebahagiaan dan kegembiraan gitu. Itu di neraka. Sehingga jangan berkata di neraka temannya orang cantik-cantik. Jangan gitu, guyon. Ya walaupun cantik, tapi apa? Tidak ya ba'asu ala as-sa'adah wasurur, tidak membangkitkan bahagia dan gembira sama sekali. Di neraka enggak ada pembangkit bahagia dan gembira. Enggak ada yang membuat gembira dan bahagia, itu tidak ada. Yang ada hanya dalam kesusahan yang abadi, kan gitu. Ya ada yang ya ba'asu ala as-sa'adati wasururi, itu enggak ada gitu. Ya, nomor 4 lanjut. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Oh gitu ya, itu in khairan fa khairan. Ini kurang pas itunya. In khairan fa khairun. Fa syarrun. Ya. Jadi Allah Ta'ala saya jaziha ulal kufar. Jadi ahlun nar itu siapa sama kufar ya. Jadi ahlun nar itu kufar. Kalau orang mukmin yang ke neraka bukan ahlun nar. Ya, beda ya. Kalau orang mukmin dosa besar enggak diampuni dan berat dosanya terus ke neraka, itu mereka namanya bukan ahlun nar. Namanya mustahiqun nar. Mustahiqun nar. Nanti beda dengan ahlun nar ya, dengan ahlun nar dengan haulail kufar ya. Beda. Ya. Ini membahas orang kufar. Orang kufar. Orang kufar akan diberi balasan ala a'malihim, sesuai amal mereka. Apa artinya? In kana amaluhum khairan fa jazaa'uhum khairun. Itu makna in khairan fa khairun. In kana amaluhu khairan, itu in khairan. Fa khairun fa jazaa'uhum khairun.
Wa in syarron wa in kana amaluhu syarron fa syarrun fa jazaohu syarrun. Gitu ya. Itu nanti membahas pembuangan kana dan apa? Isimnya. Bab pembuangan kana dan isimnya. Di contohnya in kana khairon fa khairun wa in khairon fa khairun in syarron fa syarrun. Itu semua adalah jazaan wifaqa, jazaan min jinsil amal. Yuk terus. La yatawaqqauna lam yakhafuhu. Ya, karena orang kufar memang la yatawaqqaun, tidak mengharapkan terjadinya jaza, enggak mengharapkan terjadinya hisab. Ya, ini bahaya. Apa bahayanya? Akhirnya mereka tidak takut kepada Allah, lalu mereka mengkufuri ayat-ayatnya, ya kan? Gitu. Terus lanjut ya. Kullu amalin yuhsihillahu. Ya, perintah manusia bagaimana tetap semua amal, semua keyakinan yang manusia miliki di dunia, semua yuhsihillah, semua dihitung oleh Allah untuk masing-masing manusia. Lalu manusia yalqahu kitaban, hamba akan menjumpai kitabnya itu besok pada yaumul kiamah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut. Alal mu'mini ayya sabira bil ayati wa yatamassaku bidinihi li awamiri rabbihi liyafuza bima a'addallahu lil muti'in. Ya, yang terakhir ikhwah, alal mu'mini, wajib atas yang percaya kepada hari akhir dengan bukti-bukti maha mampunya Allah yang dibuktikan dengan Dia menciptakan berbagai tanda-tandanya kan, itu makhluk-makhluknya. Maka wajib bagi orang mukmin apa jamaah? Ayat tabir, mengambil ibroh ayat-ayat yang mulia ini, diambil ibroh, ayat tabir diambil ibroh. Lalu apa? Mengambil ibroh, lalu ayatamassaka bidini, dan berpegang teguh dengan din, ya kan? Dinullah. Jadi alhamdulillah Dia Ta'ala ya menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan memberikan apa? Memberikan din. Memberikan din kan? Itu kita terima. Kita terima agama Allah, kita peluk sebagaimana kita memeluk nikmat-nikmat dunia.
Ya toh? Nek dit kenceng, kantongin kenceng. Nek agama leda-ledi ya itu enggak pas. Kan gitu. Yang kenceng aja gitu loh kan itu. Makanya diambil pelajaran. Kita biar paham, biar enggak bersebelah. Kalau enggak kita ambil ibroh hanya senang dunia tok, nanti kita enggak mengerti din. Maka ini dunia, ingat agungnya bumi bukan disembahnya bumi. Agungnya bumi tanda kebesaran Allah, maka kita berpegang teguh dengan agama yang dari Allah, seperti berpegang teguhnya kita dengan tinggal di permukaan bumi yang itu kan gitu. Sehingga kita apa? Tunduk patuh tunduk patuh kepada awamir, perintah-perintahnya. Dapatnya apa? Ya dapatnya liyafuza, agar beruntung, agar menang nanti di yaumul kiamah, mendapatkan ma'adallah, mendapatkan apa yang sudah Allah persiapkan sebagai balasan bagi al-muti'in, orang-orang yang taat. Lah apa kuwi? Apa balasannya? Disebutkan, nah, kamu di dunia itu loh belum buat apa-apa, sudah dijadikan manusia yang bagus. Gitu kan itu. Kau belum apa-apa, udah diberikan bumi dan langit, air dan udara, ya kan, sinar kan gitu. Kita belum apa-apa dibuatkan. Kenapa masih tanya apa disiat dia? Pasti malah ainun ro'at. Balasannya adalah apa yang mata belum pernah melihat. Itu balasannya. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar. Kamu ngayal aja, kamu ngayal loh, ndang. Pengen ngayal, pengen duwe apa? Pengen duwe lemah pirang hektar. Coba ngayal loh. Terus bangunannya pirang meter persegi ngayal loh. Terus engko enek kebune apa wae, enek kebun apa saja. Anggur, jeruk, apel, ada unggas, ada apa, ngayal itu. Semampu kamu ngayal. Balasannya melebihi itu pokoknya. Melebihi hasil khayalanmu sebaik-baiknya. Enggak bisa menghayal yang seperti surga, ini gitu. Makanya wala khatara kalau besar kan gitu ya gitu. Ya mungkin ini ya Pak ya. Selesai ayat berapa 30 ya. Alhamdulillah ya gitu. Satu ya lama salah nanti banyak ya. Gitu kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.